Halo teman-teman, selamat datang di Didik Ormawa, Bincang yang inspiratif dan komunikatif bersama Ormawa, Fakultas Ekonomi, podcastnya Anak Organisasi. Oke, bareng sama aku nih, Siti Agustin, pelaku host podcast kita kali ini. Sebelum kita memulai podcast kali ini, aku mau kasih tahu nih kepada teman-teman, apa itu sih Didik Ormawa? Didik Ormawa adalah informasi dan diskusi tentang Ormawa yang ada di Fakultas Ekonomi ini secara menarik dan interaktif. Oke, mungkin kita langsung ke podcastnya aja nih. Di sini aku nggak sendirian nih. Di sini aku ditemenin bareng Kak Dava, selaku Ketua Umum INEPA FH Unsri. Halo, salam kenal Kak Dava. Halo Cindy, selamat kenal juga. Selamat datang di Didik Ormawa. Bagaimana sih kabar Kak Dava ini? Alhamdulillah baik. Nah ini, gimana sih dia sendiri? Alhamdulillah baik juga. Nah, mungkin kita langsung aja nih ke pertanyaan pertama nih Kak. Pertanyaan basic aja nih. Oke. Kalau boleh tahu, gimana sih kegiatan Kak Dava akhir-akhir ini? Oke, kalau untuk kegiatan akhir-akhir ini sebenarnya terbagi jadi tiga prioritas ya sebenarnya. Kalau untuk akhir-akhir ini itu sih, yang pertama itu menjadi ketua umum di organisasi Ormawa Ekonomi, terusnya di IMEPA, Ikatan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan ini sendiri. Yang kedua sebagai mahasiswa akhir, yang udah nyusun skripsi di semester 7 ini maksudnya. Dan terakhir itu ada kegiatan juga sampingan, itu di wedding organizer juga ikut. Itu sih kalau kegiatan akhir ini. Oh, lumayan sih ya. Ya lumayan. Aku mau tahu nih Kak, gimana sih sejarah IMEPA? Oke, sejarah IMEPA ya. Kalau sejarah IMEPA itu sebenarnya eh, aku di sendiri sih nggak terlalu apa ya, ada jadi karakter gitu di saat IMEPA dibentuk. Tapi kalau kita lihat atau kita tinjau dari ADART itu IMEPA itu terbentuk tahun 1993, yang mana waktu itu masa peralihan dari kampus Indralaya itu baru buat. Nah, IMEPA ini berdiri itu berbarengan dengan ekonomi pembangunan itu sendiri. Itu 10 Oktober 1993. Dan dulunya IMEPA itu namanya ada dua. Jadi ada yang di Indralaya, ada juga di Palembang gitu. Yang di Indralaya namanya IMEPA. IMEPA itu himpunan mahasiswa ekonomi pembangunan, dan yang di Palembang itu namanya HMJ itu. Nah, itu bedanya. Jadi ada dualisme kepemimpinan kali ini. Dan di tahun 2016 waktu itu kita pilih dari IMEPA BB dan HIG IPFT jadi IMEPA ikatan gitu tinggi. Oke, aku juga mau tanya, mengangkat organisasi di IMEPA ini, apa sih yang berkesan banget di IMEPA ini? Oke, kalau untuk masalah yang berkesan banget sebenarnya awal mula berkarir ya atau mengikuti IMEPA ini sendiri sih, itu ketika di tahun 2022 bulan Januari itu masih jadi staff muda. Nah, mungkin teman-teman semuanya itu masih kita organisasi, kita diajarkan untuk menjadi bawahan. Karena mengapa? Kalau kita udah tahu menjadi bawahan, kita akan mengerti rasanya ketika kita menjadi atas nantinya. Nah, ketika menjadi staff muda itu banyak sih sebenarnya, dengan gaya kepemimpinan ketum waktu itu, gaya kepemimpinan kepala divisi waktu itu, yang mana di tahun pertama itu kakak jadi staf muda dari Humas, namanya dulu di IMEPA Humas di tahun 2022. Nah, eh, waktu itu yang berkesan banyak banget, jadi ketua pelaksana dalam proker yang tiba-tiba dibuat ya. Sebenarnya itu tuh IMEPA tuh gitu, nggak tahu tiba-tiba dibuat proker yang tiba-tiba dibuat 2 minggu sebelum tiba-tiba ketuanya bilang nanti 2 minggu lagi kita ada proker ini ya. Nah, itu ada tiga proker yang pertama yang kakak bilang langsung itu ada namanya, kalau sekarang IMEPA sekarang itu ANGT, akan planning OTT. Kalau dulu namanya coaching planning tesis, yang mana itu pengajaran skripsi bagi mahasiswa akhir
tergantung konsentrasi masing-masing. Untuk semester 4 ataupun semester 2, mereka mengetahui konsep dari apa aja di ekonomi pembangunan gitu. Nah, itu akan jadi ketua pelaksananya waktu itu, dan itu lumayan etik karena itu melibatkan banyak-banyak dosen, hampir seluruh dosen PIP khususnya, dan psikologi. Yang kedua, itu proker yang tiba-tiba ada dan sampai hari ini itu ada, itu namanya EJ. Kalau teman-teman lihat, EJ itu ekonomi journey. Nah, di tahun pertama itu kakak sebagai sekretaris pelaksana, ketua pelaksananya itu Hendra Gunawan, rekan kakak di TP01, wakil ketua angkatan Palembang, Igun, itu jadi ketua pelaksana juga. Nah, itu di tahun pertama ke Unila, tiba-tiba ke Unila, nah, itu tiba-tiba journey itu namanya DTJ. Terus diterusin di tahun kedua itu ke UNAR, kembali ke Padang sama Kaizen, dan insya Allah nanti bentar lagi tanggal 7 ini insya Allah kami bakal pulih di Jogja. Oh. Itu fisik offline. Hmm. Nah, ya semoga nanti hari-hari yang lain maupun PM itu bisa jurusnya juga lah. Apalagi kan harusnya internasional, Ya dong. harus bisa di internasional ya. Nah, sama yang terakhir itu broker yang mungkin belum ada tapi ini lumayan sulit untuk dilakuin, itu namanya SSA. Apa ya aja, intinya kalau sekarang itu kan program SSR ya, kalau di Umas dulu itu namanya ABK Prime, Alumni Back to Campus. Nah, kalau Alumni Back to Campus ini dipegang pelaksananya itu oleh Wapres Semakin Nasional nih, ketua angkatan saya sendiri dia P21 Kak Kenta. Nah, dia ketua pelaksananya, saya sendiri waktu itu jadi wakil ketua pelaksananya juga, itu bincang-bincang sama alumni mengenai pegangan dunia kerja, terus bagaimana dunia skripsi dan lain-lain. Nah, itu bisa jadi sharing gitu. Itu juga bisa mempererat apa ya, relasi antara kita sebagai mahasiswa dengan alumni. Itu sih masih banyak lagi dengan protokol yang lain-lain. Menarik kok. Oke. Aku mau tanya ya. Kan banyak nih di fakultas ekonomi itu Iya. sih kata kamu. Oke. Kenapa harus IMEPA? Yang pertama itu kenapa harus IMEPA ya? Itu IMEPA pertama adalah rumah. Sama kayak teman-teman sendiri. Akuntansi ada IMA, IMAJ ada di manajemen, D3 ada IMA IV kan. Nah, sebenarnya eh, yang menjadi kenapa harus IMEPA? Karena menurut kakak IMEPA harus dibenahi, rumah harus dibenahi. Ketika rumah harus dibenahi, nanti insya Allah SDM dari IMEPA itu sendiri bisa berkarir, bisa mengajar di luar, entah di bank, entah di fakultas maupun di universitas. Nah, eh, inginnya lahir dari seorang pemimpin-pemimpin dari jurusan khususnya. Nah itu, karena kalau kita lihat nih teman-teman, dari ketua bank terdahulu itu banyak banget ketua bank, wakil ketua bank itu dari IP kan. Iya. Nah, jadi tantangan tuh untuk kita sendiri harus melahirkan pemimpin yang baru dari rahim ekonomi pembangunan. Karena kalau rumah tidak dibenahi, kalau rumah tidak rapihin, ya mana mungkin bisa kita berkarya di luar. Itu sih. Aku udah tahu nih sejarah dan pengalaman yang berkesan dari kakak. Aku juga mau tanya ya, ada nggak tambahan besar ini Pak? Oh, bapak tuh saya. Ya, Oke. boleh. Skill sedikit sudah. Ada 5 bapak tuh saya. Tapi duanya sih udah turunan ya kayaknya ya. Yang pertama itu ada Adfair. Adfair itu ekonomi development fair lomba. Itu udah yang keenam ini, di tahun yang keenam itu dibuat di tahun 2016 oleh ketua umum waktu itu, ketua umum Heri ya. Nah itu Adfair 1.0 sampai hari ini 6.0 itu lomba akademik tingkat nasional maupun internasional bisa insya Allah nantinya. Terus yang kedua itu ada ekonomi journey, itu lumayan tantangannya besar. Yang ketiga, nah tiga lainnya ini itu proker yang alhamdulillah bawa ini untuk tahun ini. Yang pertama itu ada IVET. IVET itu IMEPA Village Empowerment and Development, pembangunan dan pengembangan desa. Nah, kalau ini seperti kawan-kawan tahu kan,
kalau di BEM apa sih namanya? Kalau yang mitra desa ya, desa desa mengajar gitu ya. Iya, Nah, benar ya. ya kalau kakak pernah ikut juga tuh, pernah ikut juga sekali di BEM, di MEPA pernah ikut 2 kali, namanya dulu dulu itu IMEPA mengajar atau IMEPA teaching. Nah, menurut kakak inovasi dari IMEPA teaching ini itu cuman kayak kalian ngajarin anak-anak terus juga berseminar itu udah biasa tuh. Jadi di iMac ini hadir dengan cara membangun ekonomi ataupun kesejahteraan bagi masyarakat desa. Nah, tahun ini sudah terlaksana itu di Desa Kamal, di Desa Pemulutan Barat. Itu kami bawa 3 indikator sih. Indikator itu diambil dari UPM, Indeks Pembangunan Manusia. Yang pertama itu adalah masalah pendapatan, pendidikan, kesehatan terhadap meningkatnya dari kemiskinan, eh, terhadap menurunnya dari kemiskinan di Desa Kamal. Jadi harapannya selama 5 bulan, kami 5 bulan, bukan cuma beberapa minggu atau beberapa hari, kami 5 bulan mengabdi di sana, turun di sana untuk harapannya menaikkan angka partisipasi dalam pendapatan, pendidikan, kesehatan demi menurunnya garis kemiskinan di desa Kamal tersebut. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, yang keempat itu ada EDIC. Itu pelatihan entrepreneur digital, kewirausahaan digital. Karena mengingat saat ini kan semuanya, lihat nih, kalau kita melihat situasi saat ini kan, siapa sih yang sering ke pasar kalau nggak cuma belanja bulanan kan? Semuanya shopping lewat e-commerce, Shopee, Dompet gitu kan. Nah, kalau di desa-desa sebenarnya potensinya banyak, kayak pembuatan songket dan lain-lain. Kenapa mereka nggak eh, distribusi ataupun berwirausaha melalui digital juga? Jadi ruang lingkup mereka luas. Jadi tinggal mereka membuat akun e-commerce, terus mereka akhirnya bisa mendapatkan pendapatan yang lebih daripada mereka menjual secara konvensional. Itu EDC adanya. Nah, yang terakhir itu insya Allah bakal ada FS. FS itu Ekonomi Development Festival. Nah, jadi kami juga pengen kerjasama nih sama BEM, sama HMJ yang lain. Kita sukseskan festival ekonomi. Harapan yang sangat tinggi ketika festival itu hadir, banyak banget rangkaiannya di situ. Ada pameran seni, ada juga tema, mungkin ada konser dari para pemenang lomba seni dari anak ekonomi, lomba nyanyi, terus juga lomba nari, gitu kan. Penampilannya di sana kita buat panggung di Pantekan Unsi, terus di malam hari pas penutupan itu ada pesta kembang api. Wih, keren kan bakal kan? Pasti semangat ya. Nah itu jadi persiapan kita bakal ya minta bantuannya lah sama HMJ yang lain dari MADIP, IMA, maupun IMAJ, serta BEM untuk kerjasama menyukseskan gitu. Siapa tahu ya mungkin entah belum ada, mungkin entah tidak ada, kita satuin lah. Karena kita orang makanya solusi kan gitu. Itu sih kalau program-program kredit dari lembaga kali ini sih. Kan kakak tadi pernah bilang Belanda itu menjadi pemimpin. Kalau boleh tahu kenapa sih alasan kakak untuk menjadi ketua umum di umum? Oke, jadi ketua umum. Sebenarnya nggak ada alasan sih sebenarnya gitu ya. Kalau mau ditanya jadi ketua umum itu juga ditanyain oleh kakak juga. Kenapa harus ketua umum? Kenapa nggak ketua BEM? Kenapa nggak menjadi wakil ketua BEM? Itu yang selalu ditanyain. Kalau ketua BEM kamu bisa mengambil apa ya? Lingkup yang lebih luas daripada mereka sendiri. Karena sebenarnya beban moral itu sih jawabannya. Beban moral. Kenapa? Apa yang harus diajarkan sama adik-adik yang udah berkarir sekarang dan apa yang sudah diajari oleh kakak-kakak yang terdahulu itu harus disampaikan semua sih. Jadi gini sekarang, ketika kakak-kakak yang dulu yang ngajarin kita, ketika kita jadi staf muda, ketika kita jadi staf ahli dan di bawah jajaran mereka, kita nggak bakal dapat impact, kita nggak bakal dapat peran misalnya. Kita harus minimal ya, kita harus mengamalkan ilmu mereka gitu, mengamalkan pengetahuan mereka. Jadi sebenarnya kalau mau ditanya kenapa harus menjadi ketua umum, ketika sudah menjadi ketua umum kita membuat sistem, dan yang kedua kakak bisa
eh, apa ya, menyalurkan ilmu-ilmu dan pengetahuan dari kakak sebelumnya. Karena obat morilnya itu IPA rumah, dan ketika rumah itu sudah baik, insya Allah kadernya baik, dan harapannya adik-adik ke depannya ya, adik-adik ke depannya yang nonton ini, semoga menjadi penerus yang memikirkan adik-adik ke depannya lagi. Gitu. Karena gak ada yang harus dipikirin. Apa yang mau dicari di bebas Pak? Uang? Enggak. Terus mau cari jabatan? Ya enggak juga. Apa yang mau dicari gitu kan? Bukannya nggak sombong atau gimana ya sih? Tapi balik lagi sebenarnya udah nggak ada lagi sih. Gitu. Tapi yang dicari sekarang yaitu untuk adik-adik ini lah sebenarnya. Untuk angkatan 22, angkatan 23 gitu kan. Mungkin nanti angkatan 24. Nah mungkin mereka juga insya Allah pikirin itu juga ke depannya harapannya. Itu sih. Kalau mau gitu sih. Oke. Aku mau tanya nih, kan dari tadi aku salvo ke sama logonya IMEPA. Oke. Aku juga baru tahu nih, ternyata ada dua logo nih. Logo IMEPA sama Kabinet. Kalau kita tahu, apa sih makna dari logo dua tersebut? Oke, pertama logo INEPA. Logo INEPA aja dibagi menjadi hitam. Kalau kita lihat di sini, ini nggak keluar jelas ya teman-teman. Nanti mungkin editor bisa masukin logo INEPA di sini. Itu yang pertama itu ada logo bunga matahari. Logo bunga matahari itu menjadi artinya dari logo bunga matahari di INEPA itu menjadi wadah aspirasi bagi mahasiswa ekonomi pembangunan yang menciptakan mahasiswa kritis, intelektual, dan kreatif. Yang kedua itu dua sayap. Kalau teman-teman bisa lihat di sini dua sayap. Dua sayap itu artinya apa ya, organisasi yang membanggakan bagi mahasiswa ekonomi pembangunan. Terus yang ketiga itu ada api itu yang di sini saya lengkap, yang di luar UNSI. Nanti di sini lah nanti jelasinnya oleh kita ya. Api itu menggambarkan semangat yang tidak pernah padam oleh mahasiswa ekonomi pembangunan. Dan yang keempat itu ada pita, di bawah sini ada pita, di bawah sini juga ada pita. Nanti itu kayak gimana? Nah nanti di pita ini itu artinya adalah wadah bagi mahasiswa ekonomi pembangunan yang selalu dibimbingi sama ini Pak Unsi. Terus yang kelima itu ada logo Unsi, artinya IMEPA itu bernaung di Unsi, Universitas Sriwijaya. Dan terakhir itu ada lambang dari warna emas. Kenapa warna emas? Karena ekonomi pembangunan mempunyai organisasi IMEPA. IMEPA sebagai wadah aspirasi tertinggi di tingkat jurusan ekonomi pembangunan. Jadi itu yang paling tinggi gitu sih kalau untuk logo IMEPA ya. Terus kalau logo kabinet di sana, logo kabinet atas astra sampai astra ke lantai ini kan ini arta gini, artinya layar buku. Jadi dua dibagi menjadi dua. Arta itu sendiri tuh 3 layer buku yang di awal dan di bawah ini 3 layer. Kalau teman-teman lihat hitam, silver sama gold itu artinya melambangkan mahasiswa ekonomi pembangunan. Di layer hitam harus mempunyai kedalaman intelektual ya, kita harus mempunyai intelektual yang kritis sehingga mencari kedalaman sebuah ilmu. Yang warna silver itu artinya kita harus terbuka mindset kita terhadap apa ya namanya, relasi, terhadap masa depan, terhadap apa ya namanya, globalisasi intinya. Nah gitu. Jadi ketika kita udah terbuka sama globalisasi, modernisasi, kita harus bisa membangun itu untuk relasi diri kita sendiri gitu. Nah itu harapan yang kedua. Dan yang terakhir yang gold itu artinya keemasan. Itu kenapa warna gold? Karena di situ eh, sebenarnya warna gold ini dibuat atas dasar kejayaan dari sebuah organisasi gitu untuk filosofinya. Nah setelah ada yang layer ini, itu di atasnya ada kayak gini. Kalau teman-teman lihat di IG memang kayak yang infinity, tapi bukan infinity. Itu sebenarnya siluet dari badan badan naga yang melingkar membentuk daun panggi daun tiga. Tahu nggak sih dia kemana? Nah, daun keberuntungan. Intinya itu. Kenapa naga? Karena naga adalah hewan mitologi dari Cina yang mempunyai kebijaksanaan, ketangguhan, dan keberanian. Kenapa membentuk daun pelangi? Karena daun pelangi ini artinya, daun pelangi tiga itu artinya keberuntungan, harapan. Jadi tidak ada yang lain di dunia ini selain harapan. Harapan adalah hal terakhir yang terpisah. Itu artinya.
Oke, kita udah tahu nih Lebut dari Kineka dan Karang Kabinet. Kan waktu Kak Dava baru menjadi ketum nih, aku diskusi sama anggota bangga lagi. Gimana sih Kak Dava cara menyampaikan ego kakak dalam masa diskusi tersebut? Oke, banyak ya soalnya untuk masalah diskusi, apalagi sama tim BPI itu tim BPI ini, nah alhamdulillahnya juga ya, thanks to para BPI dengan Pak Sastra, karena mereka lah yang membantu saya dalam pembuatan ide ya. Karena tanpa mereka, saya nggak bisa di sini, saya nggak bisa ngobrol sama Cindy di sini, dan saya nggak bisa menyalurkan ide-ide yang sudah saya punya. Banyak sih yang menjadi apa ya? Menjadi tantangan khususnya ketika diskusi apalagi sama BPI. Ya. BPI itu orang-orang yang intelektual, khususnya di Maple. Kayak Wakil Ketua Umum Internal saya, Andi Kota Putra, dan juga Wakil Ketua Umum Internal saya, Jenten, sama Ketum Medlu, itu ada Lara, ada Tea, ketum saya ada Jihan, ada Nanda. Nah, itu semua intelektual semua, apalagi di bidangnya masing-masing. Jadi ketika di situ bagaimana nyampingin ego? Ya udah, ketika semuanya api, satu menjadi air. Ketika semuanya air, lalu semua terlalu tenang semua, ada yang satu membakar semangat, semua ke api gitu. Jadi ya ada situasi dan kondisi aja sebenarnya. Kalau masalah ego, ya semua orang kan punya ego kan. Itu sih Jin. Oke, kita ke pertanyaan terakhir ya. Boleh. Kan sebentar lagi pengesahan modalnya. Apakah ada saya yang disiapkan dari ini kalau untuk menyambut hari baru? Oke. Untuk menyambut mahasiswa baru angkatan 2024 ya? Ya. Oke. Sebenarnya IMEPA punya culture sih. Apalagi untuk menyambut mahasiswa baru. Namanya Nyagaru, nyambut keluarga baru dari IP. Nah, itu sudah terlaksana kemarin untuk mahasiswa SNVP. Nanti juga Juni ini, ketika sudah hasil pengumuman, itu bakal dilaksanakan juga untuk SMBT, nanti juga untuk USNP. Nah, untuk kesiapan penyambutan itu udah ada dari MEPA selama bertahun-tahun. Dari saya Maba juga, ketika itu saya pernah mengikuti dan menjadi peserta yang baru. Itu yang menjadi moderatornya itu MC-nya itu Kak Muhammad ya. Kak Muhammad itu pernah menjadi MC-nya. Nah, untuk kesiapan PK2 sebenarnya untuk kepanitiaan udah semua sih. Jadi kami tinggal menunggu koordinasi dengan PMF Unsri sebenarnya untuk PK2 gimana, dan juga harapannya semoga tahun ini dapat kebagian sih untuk PK2 offline dari jurusan. Kayaknya harapannya untuk jurusan-jurusan yang lain sama juga sih kayaknya dapat PK2 offline dari tiap masing-masing jurusan karena bakal pasti seru sih. Gitu sih. Ya. Iya seru gitu, apalagi dapat kan offline jurusan atau offline wih. Keren itu. Udah gak terasa nih ya Kak, udah banyak banget tentang Imembang. Oke, boleh nih Kak memberikan solusi lain atau Kakak mau disampaikan kepada penonton? Oke. Sebelum kakak closing statement, kakak mau nanya Cindy dulu nih. Cindy di sini sebagai staff Magang. staff magang dari Hunter. Ya. Oke. Apa yang Cindy rasain? Apa yang Cindy uh, inginin terhadap Hunter ke depannya? Yang Cindy rasain dulu lah. Kayak perasaan itu senang sih bisa masuk nih Kak. Nice. Tidak biar jadi staff muda kan? Apa nih? Gak apa-apa. Emang banyak sih kayak proker-prokernya banyak, tapi nyeneng-nyenengin kayak gini kan di kafe-kafe bisa santai-santai gitu sekalian keluar kosan gitu kan, kalau anak kosan nggak ada kendaraan kan nggak tahu kemana, nggak ada teman juga, jadi kalau ada proker ini kita tuh kayak nggak keluar kota, ada teman juga banyak gitu. Terus pesan untuk Hunter nih ke depannya apa? Dengan Aken nih selaku demisioner dari Hunter. Pesan untuk Hunter, kalau ada proker jangan ngaret. Terus pesan untuk BMP wah apa ya, Apa ya,
Em, kayak kemarin ada acara nih, acara kayak LDU. Oh kemarin ya, Iya. ya, sama ya, yo. Mungkin saran aja ke LDU kemarin itu kayak jangan nunda-nunda waktu loh. Karena kemarin tuh kami kan mau apel gitu kan, mau apel pembukaan itu terlalu lama menunggu. Ya mungkin itu ya teman-teman BPP dan Anter. Gak apa-apa, ini aspirasi dan kritik ya. Karena sudah kritik nih dari staf muda, dari staf muda kita, ya kan? Jadi time management jangan lupa teman-teman. Oke, tadi kan statement dari kakak. Iya, Oke, closing statement ya. Untuk teman-teman semua yang nonton, untuknya Bang MP dan anak-anak komunitas ekonomi, eh kalau kayak kata Kak Vicky kalian, jadi kalimatnya maaf, jangan memikirkan tentang jangan memikirkan tentang posisi, jangan berbicara tentang posisi, tapi berbicara tentang peran. Karena itu kata-kata kamu mama, tapi ini serius nih, ini serius. Eh, bebaslah dalam organisasi. Jadi ketika teman-teman sudah bebas dalam organisasi, itu teman-teman bisa mencapai sebuah kesenangan dalam organisasi. Untuk arti sebuah kata bebas, mungkin teman-teman bisa cari sendiri. Ini juga bisa cari sendiri arti sebuah kata bebas dalam organisasi itu di mana. Dan kedepannya mungkin untuk adik-adik yang bakal meneruskan dari bank maupun dari MEPA, semoga kalian tidak memikirkan tentang diri sendiri, apatis, egois, tapi kalian pikirkan adalah adik-adik kalian. Dan pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang menciptakan pemimpin baru depannya. Gitu aja sih. Oke. Terima kasih ya Kak. Udah mengisi kalau Thank you juga. mungkin kita cukup sampai sini aja nih. Nah, sampai jumpa episode selanjutnya. Yang tentu pasti akan lebih menarik lagi dengan orang yang lebih menarik lagi. Oke, dadah. Dadah, guys. Thank you.